Oke, jadi kita lanjut ya tentang tata nama senyawa hidrokarbon alifatik. Nah, kali ini kita akan pelajari tentang tata nama dari alkena dan juga alkuna. Nah, jadi kalau misal teman-teman mau paham tentang tata nama senyawa dari alkena dan alkuna, berarti teman-teman udah harus paham tentang tata nama senyawa dari alkana juga yang udah dibahas di video-video sebelumnya. Nah, jadi teman-teman harus paham tata nama senyawa alkana terlebih dahulu, baru deh kalian bisa untuk memahami tata nama senyawa dari alkena dan alkuna kayak gitu. Untuk tata nama senyawa dari alkena dan alkuna sebenarnya kurang lebihnya itu sama kayak tata nama dari alkana gitu. Jadi kalau misalnya di alkana kan di video sebelumnya itu kayak yang pertama itu harus tentukan rantai utamanya, ya kan. Kalau yang kemarin tuh yang di tata nama senyawa alkana itu kan kayak kita harus tentuin rantai utama, kemudian kita tentuin cabangnya yang mana. Nah, jadi cabang ini kan yang biasa disebut alkil, ya kan. Kemudian ya udah tinggal tinggal namain aja kan. Yang penting ingat bahwa cara penamaannya yaitu dimulai dari nama cabang terlebih dahulu, kemudian rantai utama, udah kayak gini kan. Jadi cabang, rantai utama, sama ya tinggal tambahin akhirannya. Jadi kalau misalnya akhirannya itu kalian lagi fokus untuk buat golongan alkana, ya udah berarti akhirannya itu ana. Tapi kalau misalnya soal yang kalian buat itu golongan alkena, berarti akhirannya tambah ena. Begitu pula dengan alkuna. Kayak gitu. Ini kan sebenarnya simpel gitu ya konsep untuk penamaan dari tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Oke, ini aku review yang kemarin aja yang di tata nama alkana. Nah, kalau misal kalian udah paham yang ini, berarti langsung kita gas ke tata nama alkena gitu. Oke, untuk tata nama alkena, sebelum lanjut kalian harus ingat bahwa alkena itu dia memiliki rumus umumnya yaitu CnH2n. Nah, terus alkena ini kan dia termasuk dalam alifatik tak jenuh. Nah, kalau alifatik tak jenuh, ingat tak jenuh itu kan artinya memiliki rangkap. Nah, di sini alifatik tak jenuh ini dia memiliki rangkap 2 gitu. Kalau misalnya alkena. Kalau alkuna dia memiliki rangkap 3 gitu. Oke, ingat rumus umum alkena adalah CnH2n. Kalau alkana kemarin apa? Alkana itu kemarin rumusnya kan CnH2n plus 2 gitu kan. Untuk alkena ini rumusnya baru, teman-teman harus ingat CnH2n. Berarti kalau misalnya n-nya sama dengan 1 ya, berarti C1H2 gitu. Nah, ini salah. Jadi untuk untuk rumus untuk senyawa alkena itu n-nya itu tidak dimulai dari 1, teman-teman. Jadi n-nya ini tidak dimulai dari 1, tetapi n-nya ini dimulai dari 2, teman-teman. Jadi n-nya ini dimulai dari 2 sampai seterusnya. Oke, jadi untuk golongan alkena, dia itu tidak memiliki senyawa yang kayak memiliki rumus molekulnya itu C1H2 gitu kan. Kalau misal N-nya 1, nah ini nggak ada, CH2 itu nggak ada. Karena CH2 itu kan kayak posisinya kan biasanya kayak gini kan, teman-teman. CH3, CH2 kayak gini. Nah, ini bukan ini. Oke. Nah, jadi N-nya itu dimulai dari 2 gitu. Nah, untuk alkena dan alkuna dan juga alkana itu semuanya itu pasti memiliki deret homolog. Nah, kalau misal untuk alkana kemarin kalian udah lihat deret homolognya kan. Nah, ini untuk alkena dia juga memiliki deret homolognya sama. Ini deret homolog yang tersedia dari C2 sampai C10, tapi kalau alkana itu kan dari C1 sampai C10 kan yang di tabel kemarin. Nah, kalau yang ini dari C2 sampai C10 gitu, karena n-nya itu dimulai dari 2 bukan dari 1. Oke. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat bahwa untuk etena berarti pastinya kan n-nya 2, terus kemudian hanya pasti 2 kali 2 4, jadi C2H4. Nah, untuk rumus strukturnya yaitu teman-teman ingat bahwa karena ini rangkap 2, berarti pasti untuk C2H4 ya udah kan dimulai dari CH2 kemudian CH2. Nah, jadi perbedaan untuk alkana dan alkena. Nah, kalau alkana itu kan yang di tabel kemarin. Bentar, coba ya kita lihat tabelnya. Biar lebih jelas aja kayaknya teman-teman harus lihat tabelnya. Di yang ini. Oke. Aku jeda dulu.
Nah, ini ya untuk deret homolog alkana kemarin. Nah, kalau untuk deret homolog alkana, semuanya itu cara penulisannya kayak rumus strukturnya, rumus bangunnya itu dimulai dari CH3 duluan ya kan. CH3 duluan, kemudian diakhiri lagi dengan CH3. Sedangkan untuk deret homolog dari alkena itu dimulai dari CH2 gitu. Nah, kenapa teman-teman? Ada yang bisa jelaskan kenapa untuk deret homolog alkana dia itu kenapa sih harus penulisannya itu dimulai dari CH3 terlebih dahulu, sedangkan untuk alkena dia itu dimulai dari CH2 gitu. Nah, jadi jawabannya yaitu teman-teman harus ingat lagi bahwa CH3 ini dia memiliki kemampuan untuk hanya mengikat satu atom C yang lain. Oke, CH3 itu dia hanya memiliki kemampuan untuk mengikat satu atom C yang lain. Kemudian CH2 itu dia mengikat dua atom C yang lain, dan C aja dia memiliki kemampuan untuk mengikat 4 atom C yang lain. Gitu. Jadi ya CH3 dia itu hanya bisa memiliki satu tangan gitu. Jadi makanya CH3 strip. CH2 kemudian bla 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 bla. Sedangkan CH2 dia itu kan bisa memiliki, kalau yang di golongan alkana misalnya kayak gini teman-teman, CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, maka CH3 ini dia itu hanya bisa memiliki satu tangan yang kayak gini, tetapi CH2 ini kalian lihat bahwa dia itu bisa memiliki dua tangan. Ya kan? Karena dia kan emang memiliki kemampuan untuk mengikat dua atom C yang lain. Kayak gini kan. Nah, sehingga penulisan dari CH2 pastinya ya dari sini teman-teman. Dia harus mengikat satu atom C yang lain. Kalau misalnya penulisannya dimulai dari awal gitu, CH2 kan rangkap 2 nih. Ya karena dia mengikat dua atom C yang lain berarti otomatis kayak gini. Oke. Gimana teman-teman? Ya maksud aku kalau misalnya dia mengikat dua atom C yang lain bukan berarti kalau misalnya di sini kayak udah CH2 terus di sini harus kayak ada dua atom C yang lain lagi, bukan. Tetapi kalau ya intinya CH2 tuh kalau dia udah penulisannya di awal berarti pasti tangannya itu harus rangkap gitu. Oke, jadi itu perbedaannya. Nah, jadi kayak gini. Etena kan rumus molekulnya C2H4. Nah, rumus strukturnya berarti pasti dimulai dari CH2, kemudian rangkap 2, CH2 lagi. Gitu. Karena kan ya C2H4 gitu. Kemudian untuk propena berarti CH2, kemudian rangkap 2-nya lagi, kemudian CH strap CH3 dan seterusnya. Ingat ya, ini untuk deret homolognya gitu. Jadi kalau untuk deret homolog di sini semuanya dimulai dari CH2 gitu. Tapi kalau misalnya kita mau coba ya untuk C3H6, kita untuk isomer dari C3H6. Nah, berarti bukan berarti harus dimulai dari CH2 lagi, tetapi bisa juga dari gini, kayak CH3 kemudian CH ya, kemudian CH2 gitu. Nah, ini isomer dari C3H6 teman-teman. Kalau untuk deret homolognya semuanya itu dimulai dari rangkap 2-nya itu, posisi rangkap 2-nya itu di posisi yang paling pertama kayak gini. Oke. Nah, tetapi kalau misalnya isomer dari penulisan yang rumus strukturnya ini ya bisa juga kayak gini gitu. Untuk CH3 teman-teman lihat CH3 ini kan dia kan hanya bisa mengikat satu atom C yang lain. Ya udah, makanya dia di sini. Karena dia hanya mengikat satu atom C yang ini. Oh ya, ini aku lupa ya, ini ada tambahan CH lagi. CH dia mampu mengikat 3 atom C yang lain. Gitu. Nah, makanya di sini CH dia itu posisinya di tengah. Kalau misalnya satu ya jadi ada satu tangan, 2, 3 gitu. 3. Oke, jadi dia memiliki 3 tangan gitu. Intinya CH memiliki kemampuan untuk 3 tangan. Nih CH 3. Oke. Ya udah, CH2-nya di ujung karena kan CH2-nya ini untuk menunjukkan bahwa ini itu ialah si propenanya gitu. Jadi posisi, jangan lupa untuk posisi rangkap 2-nya itu harus ada. Kayak gitu sih. Oke, itu untuk pengenalan aja. Kemudian mungkin aku kasih satu contoh lagi deh untuk apa ya? Untuk apa? Untuk pentena deh, coba ya, pentena. Kita menuliskan isomer dari pentena. Nah, berarti kalian bisa juga kayak gini, teman-teman.
CH3, kemudian CH2, kemudian CH, oke, kemudian CH2 lagi, enggak CH, kemudian kita ke CH3. Ini udah benar belum? CH3, C-nya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian apa nih? Ini CH2 dia mengikat 2, benar. Kemudian ini CH-nya dia mengikat 3, benar. Kemudian untuk CH yang ini dia mengikat 3, benar. Oke, ya udah, ini benar berarti. Nah, jadi ini juga nih isomernya. Aduh. Oke, teman-teman, kayak gini. Yang penting kalian ingat aja nih, poinnya itu kalian tinggal ingat ini. CH3 dia mampu mengikat 1, artinya dia memiliki 1 tangan. CH2 dia memiliki 2 tangan. C dia memiliki 4 tangan, dan CH dia memiliki 3 tangan. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke tata nama dari alkena. Nah, kalau untuk tata nama dari alkena ya pastinya sama aja gitu. Nah, dengan dengan tata nama dari alkana. Cuman untuk alkena kan dia itu memiliki rangkap 2 gitu. Jadi kan pasti hanya perbedaannya di sini aja gitu. Nah, jadi untuk yang pertama, caranya yaitu rantai induk diambil dari rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Jadi ikatan rangkap 2 diberi nomor sekecil mungkin. Kemudian rantai cabang diberi nomor menyesuaikan nomor ikatan rangkap 2 gitu. Nah, jadi perlu kalian ingat bahwa karena tata nama alkena ini dia kan, untuk alkena dia kan memiliki rangkap 2 ya kan. Berarti dia itu harus, kalau misalnya kalian mau menentukan rantai utamanya, berarti di dalam rantai utamanya itu harus mengandung si rangkap 2-nya itu, kayak gitu. Nah, di sini contoh ya. Contohnya ini. Oke. Ini pasti rantai utamanya yang ini ya. Kemudian kita lihat bahwa rantai cabang diberi nomor menyesuaikan nomor ikatan rangkap 2. Berarti kemudian ini nih, ikatan rangkap 2 diberi nomor sekecil mungkin. Berarti untuk penomorannya kalian jangan mulai dari sini, teman-teman. Mengapa? Karena kalau misalnya kalian mulai dari sini, dia urutan pertama 1, 2, 3. Berarti nanti posisi ikatan rangkap 2-nya dia nanti itu nomor 3. Tetapi kalau misalnya kalian penomorannya dari sebelah sini 1, 2, 3, ya udah, berarti nanti posisi ikatan rangkap 2-nya itu dia nomornya kan 1. Nah, berarti yaitu yang benar, karena ini nih, ikatan rangkap 2 diberi nomor sekecil mungkin, kayak gitu. Jadi penomorannya harus dari sini 1, 2, 3, kayak gitu. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat bahwa pada posisi kedua yang ini, pada posisi C yang kedua, dia mengandung satu cabang alkil, yaitu CH3. Berarti ya udah kan, cara penamaannya itu cabang terlebih dahulu, kemudian rantai utama, kemudian akhirannya kan, akhirannya di sini karena alkena berarti akhirannya ena. Nah, berarti cabangnya di sini itu ialah metil karena CH3, berarti metil. Karena metilnya ini dia terletak pada posisi C yang kedua, maka kalian tulis 2 strip metil. Kemudian strip lagi ini untuk apa? Karena ini alkena, berarti kalian untuk penamaannya harus posisi rangkapnya itu juga ditulis gitu. Nah, posisi rangkapnya ini kan terletak pada posisi pertama kan, yang tadi 1. Berarti 2 metil strip 1, oke, strip 1, strip butena, kayak gitu. Jadi butena ini kan untuk rantai utamanya, kemudian akhirannya ena. Jangan lupa. Jadi 1 ini menunjukkan si posisi rangkapnya gitu, teman-teman. Nah, kalau yang ini untuk ini beres ya. Kemudian kalau yang ini berarti untuk rantai utamanya pasti di sini, kemudian rantai utama kita udah tentukan. Setelah itu kita memberikan penomoran. Nah, penomorannya itu harus dari yang terkecil kan, berarti dari sini 1, 2, 3, 4, kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa untuk cabang alkilnya terletak pada C nomor 2 dan juga C nomor 3. Berarti untuk penamaannya cabangnya itu 2,3. Oke, 2,3 strip dimetil. Mengapa dimetil? Karena cabang alkilnya itu
cabang metilnya ini ada 2 sama-sama gitu, jadi udah di metil. Kemudian setelah itu kita jangan lupa untuk menuliskan posisi posisi ikatan rangkapnya. Nah, posisi ikatan rangkapnya di sini di nomor 2 ya kan, 1 2 berarti strap 2 strap butena. Nah, di sini butena karena kan rantai utamanya ini ada 4. Oke, nah kalau misalnya ada kasus lain lagi, kalau kayak gini, saya lihat CH3 strap CH3, kemudian sini ada C strap lagi CH3. Nah, misalnya kemudian ini ada rangkap 2 ya di sini, C strap CH3 gitu, CH2 strap, misal di sini CH3 lah gitu. Bentar ya, CH3 strap 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke, kayak gini. Nah, intinya misalnya kalau kayak gini, ini kan posisi rangkapnya itu ada 2. Posisi rangkapnya ini kan ada 2, ada di sini dan juga ada di sini kan. Nah, berarti untuk penamaannya, untuk ya misal kita kasih penomorannya itu dari sini 1 2 3 4 5 6. Nah, berarti untuk penamaannya itu karena posisi rangkapnya ini ada 2, berarti nanti di sininya berarti buta ya, ini kan rantai utamanya ini ada 6 ya, ada 6 berarti heksa kan, berarti heksena. Nah, berarti untuk namanya itu heksadiena. Nah, jadi di ini bukan kayak langsung hanya namanya itu heksena, tapi harus itu kayak heksadiena. Nah, karena posisi rangkap 2-nya itu ada 2 gitu, jumlah rangkap 2-nya itu ada 2. Jadi sini di nomor yang ini kan, yang ini sama ini, berarti nanti kalian tambahin nama akhirannya itu heksadiena. Untuk selanjutnya itu sama kayak gitu aja. Oke, ini untuk alkena. Kemudian selanjutnya alkuna ya. Untuk alkuna sama, cuman rumus umumnya di sini ialah CN H2N kurang 2 gitu. Nah, ini untuk deret homolognya kalian bisa lihat. Nah, perbedaannya sama karena ini alkuna, berarti deret homolognya yaitu dimulai dari rangkap 3 gitu, teman-teman. Jadi rangkap 3 kan yang tadi itu kan CH, dia memiliki kemampuan untuk mengikat 3 kan, berarti rangkap 3 kayak gitu. Nah, oke, kita langsung aja ya di tata namanya. Untuk tata nama alkuna menurut Yupak berarti yang pertama sama rantai induk diambil rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Kemudian ikatan rangkap 3 diberi nomor sekecil mungkin. Rantai cabang diberi nomor menyesuaikan ikatan rangkap 3. Jadi untuk tata nama alkana dan untuk tata nama alkena dan alkuna itu caranya sama, cuman ya ini yang membedakannya ini cuman akhirannya aja gitu. Untuk akhiran golongan alkuna ya akhirannya itu pasti una gitu. Oke, ini salah nih, butuna kayak gitu. Nah, oke, kita coba soal yang pertama ya, contoh yang pertama. Ini berarti kita harus tentuin rantai utamanya dulu, teman-teman. Rantai utamanya kan pastinya yang ini. Kemudian untuk bagian penomorannya harus dari si posisi rangkapnya itu harus mendapatkan nomor yang terkecil, berarti 1 2 3 4 dari sini kan. Nah, otomatis dari sini kita bisa lihat bahwa posisi cabangnya CH3 dia memiliki cabangnya itu berada pada posisi C yang ketiga, berarti ya udah namanya 3 metil gitu. Kemudian setelah kita menamai cabang, kemudian kita melihat posisi ikatan rangkap gitu ya, cabang kemudian posisi ikatan rangkap. Nah, untuk posisi ikatan rangkapnya dia berada di nomor 1. Nah, berarti 3 metil 1 gitu kan, yang pertama nih. Jadi 3 metil 1 strap butuna. Nah, mengapa butuna? Ya udah karena kan ini rantai rantai utamanya itu ada 4C, sama ini alkuna, berarti akhirannya itu una gitu, bukan butana, ini butuna. Kemudian kita ke contoh yang B. Untuk contoh yang B kita harus tentuin dulu nih rantai utamanya. Ini rantainya sama. Untuk penomorannya itu berarti dari sini ya, teman-teman. 1 2 3 4 5. Nggak boleh dari sini. Kalau misalnya kalian dari sini misal 1 2 ya kan,
berarti nanti si posisi rangkapnya ini dia mendapatkan posisi yang ketiga. Nggak boleh, kan posisi rangkapnya itu harus mendapatkan nomor yang terkecil gitu. Udah, berarti dia harus di sini nih, ini, jadi dia di nomor kedua gitu. Jadi untuk penamaannya kita lihat cabang. Untuk cabangnya ini kan kalau dari sini nomornya tadi di sini 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, berarti kita lihat bahwa pada posisi C keempat dia memiliki 2 cabang yang sama, berarti yaitu metil kan. Ya udah, kita tinggal tulis 4,4 strip dimetil karena cabangnya ada 2, jadi strip dimetil. Kemudian selanjutnya kita lihat posisi ikatan rangkapnya terletak pada nomor 2, berarti strip 2, dan rantai utamanya berjumlah 5, berarti pentuna. Oke, kayak gitu aja sih untuk yang C juga kalian bisa coba untuk pahami lagi. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang latihan soal tentang alkana, alkena, dan alkuna. Oke, semoga kalian bisa pahami ya. Jadi ini ya untuk perbedaan antara alkana, alkena, alkuna gitu. Jadi alkana kan gak ada posisi ikatan rangkap tuh. Jadi dari habis, jadi urutannya itu ya dari cabang kemudian langsung ke rantai utama gitu kan. Nah, tetapi kalau misal untuk alkena dan alkuna dia tuh dari cabang, terus kita perhatiin posisi ikatan rangkapnya terlebih dahulu kayak gitu. Oke, sekian.